Kakak, kakak, kakak ini saya Ida. Kakak nama siapa? Saya Santi. Oh, Kak Santi ini Jamara ini. Kami kan ada ini kumpul-kumpul OMK di atas. Kalau di keberatan ikut gabung bisa. Makasih aja ke kakak tapi bilang kali sama Kenapa tiap apa mesti ikut ke atas ya? Dan teman-teman OMK di atas bisa. Setiap apa mas sudah. Nanti masuk. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Teman-teman, ini ada teman baru, dia ini mau ikut gabung ke OMK. Dia pun namanya Santi. Ketemu di gereja Santi. Santi duduk di situ. Santi Jamari kayaknya Santi baru lihat kau datang ke gereja nih sudah dari kemarin dulu. Bisa baru lihat kau rajin ke gereja. Iya, saya memang jarang ke gereja. Paling ke gereja pas misa saja. Oh, itu kira-kira kenapa kau baru datang? Tidak kenapa. Kayaknya kok mata kayak agak sembab lah. Kok habis nangis kan? Kalau kok ada apa-apa, ada masalah cerita saja. Siapa tahu kan bisa bantu, bisa kasih kau nasihat, dukungan atau apa gitu. Sore semua. Selamat sore. Ada cerita. Romo main dulu sini lah. Di mana? Oh, boleh. Kamu harus buat apa di sini? Kami ada cerita, sharing-sharing. Terus ada teman baru datang. Ajak sini. Oh, bagus. Ya, memang kamu anak muda harus lebih sering berkumpul, sering bersama. Supaya dari situ kamu bisa saling berbagi, terus bisa berdoa bersama juga. Iya. Oke, baik sudah ya. Kalau begitu, Romo pamit dulu. Iya. Romo Imam? pamit ibadat. Oh, iya Romo. Oke. Baik Romo. Boleh. Hati-hati Romo. Ya, selamat sore. Santi, kau tahu tidak kalau sebenarnya tuh Tuhan Yesus tuh baik ngeri dengan kita. Tuhan Yesus tuh mau mengampuni semua kita punya dosa. Sebesar apapun kita punya dosa itu, Tuhan Yesus mau mengampuni itu. Tapi Ida, kau tidak tahu seberapa besar dosa yang sudah saya buat. Bahkan ini dosa pun tidak bisa diampuni oleh manusia. Saya juga yakin kalau Tuhan pun tidak mungkin mengampuni saya punya kesalahan itu. Tapi Santi, kalau kau omong begitu tuh, kau masih ingat tidak bacaan tadi pagi? Kalau kau salah tuh dari kitab Roma bab 5 ayat 8, itu dia punya bunyi begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi kau tidak tahu Ida seberapa besar saya punya kesalahan itu tuh. Santi, kalau kau omong begitu tuh saya jadi ingat saya punya masa lalu. Jadi tuh saya dulu tuh pernah berada dalam masa-masa yang sulit seperti kau. Seperti kau begini, datang ke gereja, berdoa, menangis. Jadi waktu dulu tuh saya kan kuliah. Habis saya kuliah terus saya selesai, terus sampai sekarang nih saya kan belum dapat kerja. Terus satu kayak tekanan batin karena saya rasa nih saya kayak jadi beban orang tua toh. Terus tambah lagi sapu saudara-saudari, sapu teman-teman, itu mereka kayak tidak peduli begitu dengan saya toh. Kemudian satu berusaha cerita ke sang pacar, berusaha kayak berbagi dengan dia, tapi dia tuh kayak macam tidak peduli begitu tuh dengan saya. Akhirnya dari semua sisi tuh, kayak dari sama orang tua, teman-teman, dari pacar, kayak mereka kan tidak peduli dengan saya tuh. Makanya saya tuh merasa sendiri, saya tertekan, saya depresi, kayak saya tidak tahu tuh saya mau cerita ke siapa. Di saat yang sama itu tuh, waktu itu kan saya berada di masa-masa yang sulit tuh. Saya tuh sampai mau berpikir untuk mengakhiri saya punya hidup. Tapi
di saat yang sama tuh, saat saya benar-benar merasa sendiri, saya rasa terpuruk, di saat itu tuh Tuhan Yesus merangkul saya. Cara Tuhan Yesus merangkul saya tuh lewat teman-teman OMK, lewat Romo. Jadi cara saya punya berdamai dengan masa lalu tuh, saya mulai berbagi saya punya cerita, saya bagi saya punya pengalaman hidup, saya bagi saya punya persoalan hidup, saya cerita ke mereka bagaimana apa yang saya rasakan. Kemudian waktu mereka berikan saya nasihat, mereka berikan saya dukungan, kemudian saya mulai membuka diri, saya bergabung dengan OMK, ikut kegiatan-kegiatan OMK. Dari situ saya langsung merasa bahwa sebenarnya saya itu tidak sendiri. Saya masih punya Tuhan, saya masih punya sesama yang peduli dengan saya. Gitu. Tapi Ida, apa Tuhan masih mengasihi saya? Saya sudah melanggar perintah Allah. Saya sendiri saja tidak bisa mempertahankan saya punya kesucian. Waktu itu dosa. Takut apa Nona? Kita salah ini, saya takut. Nona sayang saya tidak? Sayang, tapi Kalau Nona sayang berarti maksudnya ingin jadi bukti buat kedua pencinta. Kakak, bagaimana sudah nih? Saya takut. Kayaknya kita salah. Nona, saya minta maaf ya. Saya sekali Nona. Saya janji Nona. Saya akan tanggung jawab. Benar tidak, Kak? Jangan janji. Ay, umay. Kita sa ni sa aso. Ay, kobe mo de. Nasum ko na sa office. Kobe mo deh. Kobe mo na sige. Kobe. Ay, maksud dan tujuan miungot Diana di mode. Jadi kami ngodok biasa Om Yuna, itu anak kami Alif ya. Dan nega kami anak Yusan. Oh. Bolong di dia. Bahko dan sudah di atas kita dia. Mulai. Jadi mula di bahko na Sumatera, di Tiara. Ina, kami nama belum lagi karena kita anak kai santai. Mama yang cuma melakukan santai. Santi. Nih, buka deh. Kobe mo din. Oh, may rolling. Ay, anak kita santai dia ngodoh, masih kita sama-sama. Jadi kami ngodok dia sa Om Yuna, Witana, Anamiu Santina, Vinuka atau Tetongo. Jadi mau dia, anak kami santai Diana, paling Belis. Gazi Diana, anak perempuan satu-satunya dia sao. Gazi dia dong sao. Tapi Mosa, secara adat, Alex dia ini berat harus tinggal di rumah. Karena dia ini laki-laki.
Lainnya Mosa, kalau misalnya Santi punya Alex Diana, kedua Sao Diana, sama Sewi itu tunggu dia Sao. Persoalan siapa yang mau tinggal di Sao itu bukan urusan kami. Intinya secara adat Santi harus lupa. Hale om, pengele. Anak kami di bos semua di oleh Saudi. Ngajak kita depo Alex pak. Jonas ada sih dongo. Tidak bisa mama. Alex dia nak boda beli Santi. Bilangnya deh kabar pizza. Doi berapa kami tidak? Tidak bisa mama, tidak bisa. Kamu datang ke punya Sao, kamu jelek kami, tidak bisa. Kami juga ada uang dan barang. Kamu kira kamu bisa beli sama anak? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa begitulah. Kau pakai tunjuk-tunjuk lagi sama istri. Kau pikir karena di kampus Sao begini nih, kau bisa seenaknya? Sudah, kalau begitu kita pulang saja. Papa, Santi dia hamil kan? Jadi Miu pengen tanggung jawab sama dia. Santi ini anak kasih dia kita kamu deh. Oke, mulai sudah. Kalau begitu, Santi kami baca saja. Oke, Santi kita baca dan sekarang juga kita pulang. Kita pulang. Sabar dulu Bapak, masalah Santi ini ada hamil ya. Tidak, kau diam. Perempuan di, Bapak, kau jangan diam. boleh, Pak. Tidak, kau diam. Tolong. Perempuan di dunia ini masih banyak. Perempuan di dunia ini masih banyak. Kita pulang sekarang. Tidak, kita pulang. Biar soal ini malam kita pulang masuk. Tapi Bapak lihat Santi. Tidak, masalahnya mereka pakai dengan nada-nada begitu tidak. Kita pulang. Santi ini sebentar hamil itu sama anak apa? Tidak. Pulang. Batu. Kasih. Begitu Ida ceritanya. Jadi itu alasan kenapa saya sering pergi ke gereja. Ini satu-satunya tempat saya bisa sedikit melupakan saya punya masa lalu itu. Begini Santi, sebenarnya tuh kau tidak perlu merasa begitu. Mungkin saya tidak ada di posisinya kau, tapi kau harus tahu kalau Tuhan tuh mau mengampuni kita punya kesalahan apapun itu, mau itu kesalahan yang besar. Intinya tuh dari kita punya diri sendiri, dari kita punya pribadi tuh kita benar-benar niat untuk mau mengakui kita punya kesalahan, mau mengakui kita punya dosa, terus mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Santi, kalau misalkan besok kau sibuk, nanti besok saya ajak kau kita pergi ketemu sama Stefan ya. Supaya kalau kau mau cerita atau mau sharing, kita bisa sama-sama pergi ke rumah Stefan ya. Nanti saya temani kau. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore. Jangan marah mengganggu. Kenapa Ida? Ini ada perlu sedikit. Ada teman dia datang ada yang mau cerita. Bisa kita duduk di sini saja. Terima kasih Romo. Masuk. Kira-kira ada perlu apa teman ini? Dia ada datang ini mau cerita sedikit dari jadi saya ada beberapa masalah yang saya alami sementara ini, jadi saya datang mau konsultasi, jadi cerita aja. Kemarin kita hubungan bersama, terus cerita-cerita entah kenapa saya punya hati ini tidak bisa menerima saya punya masa lalu, saya belum berdamai dengan saya punya diri sendiri, karena menurut saya punya kesalahan itu besar sekali yang saya pun tahu bahwa Tuhan pun tidak mungkin mengampuni saya punya kesalahan itu. Jadi memang sedikit berat saya punya kesalahan itu. Begitu. Jadi begini Santi. Banyak kejadian dalam hidup kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Kita menghukum diri kita sendiri atas semua rasa bersalah dan ketidakadilan yang kita hadapi. Tetapi ingat Santi, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajar dan memberi contoh tentang pengampunan.
merasa bersalah, merasa kecewa itu wajar. Tapi kita tidak boleh terlalu larut di dalam rasa salah dan rasa kecewa itu. Kita harus mulai mengampuni, karena dengan mengampuni diri kita sendiri, baru kita bisa menghapus rasa lalu. Semoga apa yang kita ngomong ini tidak terlalu panjang, bisa Santi mengerti, bisa jadi bahan refleksinya Santi. Terus kemudian ingat Santi, budaya dan gereja itu satu kesatuan. OMK yang kuat imannya, mencintai budayanya, dan berakar dalam Kristus akan membawa bangsa dan gereja menuju ke masa depan yang penuh harapan. Ya, Santi ya. Terima kasih banyak. Jadi dengan berbagi cerita ilmu dengan teman-teman PMK, saya tahu bahwa menceritakan kita punya permasalahan itu sebenarnya penting untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih banyak kalau sudah mau mendengarkan saya punya cerita, saya punya permasalahan. Terima kasih juga untuk Ida dan teman-teman PMK juga yang lain yang sudah mau mendengarkan saya punya cerita, saya punya masalah, sudah memberikan masukan-masukan ke saya. Iya, tidak apa Santi, kita saling bengkas, saling orang membantu, saling membantu. Kalau ada masalah, ada permasalahan apa begitu, kok bisa cerita dengan kami. Ya, terima kasih banyak ya Ida untuk teman-teman PMK yang lain. Terima kasih banyak. Ya, terus jadi Santi, Ida, kamu dua, kalian harus selalu sering berkomunikasi, sering berjaga, ya. Jadi apa ini sarana kalian untuk membangun relasi tidak hanya pada sesama tetapi pada Tuhan. Oke? Terima kasih Bapak Romo. Sama-sama. Ayo permisi dulu. Oh, sudah. Sudah.